The Simpsons. Kali ini kita akan membahas tentang sejarah The Simpsons. The Simpsons adalah serial animasi komedi asal Amerika yang dimana ini merupakan ciptaan dari Matt Groening yang pertama kali tayang pada tahun 1987 sebagai segmen The Tracy Ullman Show. Kartun ini mengisahkan keluarga Simpson yang ada 5 orang, yaitu Homer, Marge, Bart, Lisa, dan juga Maggie di kota fiksi yang bernama Springfield. Meski kartun The Simpsons ini seringkali ditunjukkan untuk penonton dewasa yang terkenal akan komedi satirnya, yang seringkali komedi tersebut seringkali menyinggung kehidupan sosial politik di Amerika Serikat. Selain itu, acara ini seringkali menampilkan bintang tamu seperti aktor, politikus, dan juga tokoh publik yang terkenal untuk mengisi suara peran mereka sendiri. Dan dari popularitasnya The Simpsons, animasi ini menjadi serial animasi terpanjang dalam sejarah TV Amerika Serikat. Dan kali ini kita akan membahas 5 ramalan terkenal yang sering ditayangkan oleh The Simpsons. Oke, yang pertama yang paling fenomenal. Yang pertama itu adalah tragedi kapal selam Titan. Salah satu ramalan terkenal muncul di episode Homer Paternity Code pada tahun 2016. Dalam episode ini, Homer Simpson dan juga ayahnya Mason menaiki mini submarine untuk menyelam mencari harta karun di bangkai kapal. Dan pada akhir penyelaman, panel kendali kapal selam tiba-tiba memperingatkan oksigen low, lalu berubah menjadi oksigen out ketika Homer kehabisan napas. Dan momen panik di kapal selam itu membuat kita merinding. Homer pingsan karena kehabisan oksigen, persis seperti kejadian nyata di kapal selam Titan Juni pada tahun 2023, di mana 5 awak terjebak karena kekurangan oksigen. Kecocokan detail seperti peringatan oksigen membuat kita harus percaya dengan penulis acara tersebut, seperti seakan meramal kejadian Titan. Lalu yang kedua adalah skandal korupsi FIFA. Mungkin bagi kalian yang mengikuti sepak bola akan sangat relate dengan poin yang nomor 2. Di dalam episode You Don't Have to Live Like a Referee tahun 2014, Homer Simpson tiba-tiba menjadi wasit Piala Dunia untuk organisasi sepak bola fiktif yang bernama World Football Federation. Dan dalam cerita tersebut terungkap semua wasit dibayar suap dan bos besar organisasi itu akhirnya ditangkap karena kasus korupsi. Lalu gak lama, setahun kemudian, realitanya sangat mirip pada tahun 2015, di mana puluhan pejabat FIFA ditangkap atas tuduhan suap dan pemerasan. Investigasi pun mengungkap bahwa banyak negara tuan rumah Piala Dunia, termasuk Qatar pada tahun 2022, menangkan hak melalui suap. Dan ini menjadi orang banyak sekali heboh karena episode kartun ini mengangkat dari isu nyata korupsi FIFA. Lalu yang ketiga, yang gak kalah fenomenal yang bikin heboh seluruh umat di dunia, yaitu pada episode March in Change pada tahun 1993. Springfield dikejutkan oleh wabah virus dari Jepang yang disebut flu Osaka. Kota itu langsung panik, dokter menyatakan tak ada obatnya, dan semua vaksin hanyalah placebo karena ini infeksi virus. Orang-orang putus asa sampai ada yang memakan lebah beracun dan berharap bisa sembuh karenanya. Dan adegan episode ini dianggap seperti ramalan karena sebab banyak kemiripan dengan pandemi COVID-19 pada tahun 2020, mulai dari virus yang menyebar dari Wuhan, China, yang dimana itu termasuk dalam benua Asia, lalu orang-orang yang paniknya berlebihan, dan juga media yang menggiring narasi provokatif. Bahkan gambar kartun flu Osaka sempat disebar netizen sebagai prediksi virus corona. Padahal penulis menulis cerita ini karena terinspirasi dari wabah SARS, bukan virus corona. Meski begitu, adegan flu menular dari Asia
di Springfield terasa sangat menakutkan dan relevan dengan dunia nyata tahun 2020. Lalu yang paling ikonik dan paling terkenal, bahkan menjadi headline berita-berita dunia masa, bahkan menjadi headline berita di dunia nyata, yaitu adalah Donald Trump menjadi presiden. Ramalan paling ikonik yaitu pada saat episode Back to the Future pada tahun 2000. Dalam episode tersebut, Lisa Simpson digambarkan menjadi presiden Amerika Serikat setelah era kepresidenan Donald Trump. Ada adegan Lisa masuk ke gedung putih dan berkata, "Kami mewarisi krisis anggaran yang cukup besar dari Presiden Trump." Dan 2 dekade kemudian, Donald Trump memang terpilih menjadi presiden Amerika Serikat pada tahun 2017 hingga tahun 2021. Bahkan lebih mengejutkannya lagi, pada saat Donald Trump dilantik menjadi presiden yang kedua kalinya pun, anggaran pemerintah Amerika Serikat sangat-sangat defisit besar. Bahkan dia sempat membuat undang-undang baru untuk melewati batas hutang piutangnya. Dan seperti itu persis seperti yang diungkapkan Lisa di episode tersebut. Bahkan kostum ungu Lisa pada saat pelantikan presiden mirip seperti kostum Kamala Harris saat dilantik menjadi wakil presiden pada tahun 2021. Dan itu memberikan double kill bagi The Simpsons karena menebak politik Amerika Serikat. Lalu yang terakhir yaitu adalah bahaya AI dan robot. The Simpsons juga sempat memperingatkan adanya kecerdasan buatan di episode Itchy and Scratchy Land pada tahun 2004, di mana terdapat adegan robot mainan yang bernama Itchy dan juga Scratchy yang mengalami korsleting sehingga mengamuk dan memicu pemberontakan robot lain untuk melawan manusia. Sementara di dunia nyata saat ini, sekarang teknologi AI seperti ChatGPT sudah mulai menggantikan beberapa pekerjaan manusia demi efisiensi. Meski belum sampai pemberontakan robot seperti di kartun tersebut, adegan ini memberikan pesan bahwa bergantung pada robot juga punya resiko, yaitu jika terjadi kesalahan teknis, dampaknya bisa sangat besar. Terus, kenapa ramalan animasi The Simpsons sangat-sangat terasa nyata? Banyak literatur menyebutkan, semakin banyaknya ramalan The Simpsons sebenarnya bisa dijelaskan secara logis. Para penulis serial ini memang rajin mengamati isu sosial Terus kenapa ramalan The Simpsons terasa nyata? Munculnya banyak ramalan Simpsons sebenarnya bisa dijelaskan secara logis. Para penulis serial ini memang rajin mengamati isu sosial dan isu global. Para penulis serial ini memang rajin mengamati isu global dan juga tren sosial terkini. Menurut Bill Oakley, salah satu penulis era 1990-an, jika orang bilang The Simpsons memprediksi sesuatu, itu sebenarnya karena kami mengolok-ngolok kejadian nyata dari bertahun-tahun sebelumnya, dan karena sejarah itu memang cenderung terulang. Artinya mereka itu hanya menyindir isu-isu yang sudah ada sebelumnya, seperti kampanye Trump pada tahun 2000 atau disebut juga dengan Richard Marx. Seperti kampanye Trump pada tahun 2000. Sehingga ketika terjadi hal serupa lagi, tampak seperti ramalan. Stephanie Gills, yaitu penulis Simpsons, juga menyebut ide mereka lahir karena dari diskusi-diskusi. Stephanie Gills, yaitu penulis The Simpsons, juga menyebut ide cerita lahir karena dari diskusi isu-isu dunia yang sedang hangat lalu dimasukkan ke dalam plot komedi. Selain itu, dengan ratusan episode selama puluhan tahun, wajar saja beberapa skenario ini kena dengan kenyataan seperti hukumnya jumlah prediksi. Penulis Simpsons sendiri mengakui filosofi ini. Eisen, yaitu anggota tim penulis, mengatakan bahwa kalau membuat cukup banyak prediksi, maka 10%-nya bisa terjadi benar. Mereka bahkan menyebut diri mereka semacam futuris yang menulis tentang kemungkinan 10 bulan ke depan. Jadi bukan sihir ataupun intelijen rahasia, ini hanyalah logika statistik dan juga wawasan tren.
Yang terakhir adalah faktor psikologis yang memperkuat kesan ramalan. Kita itu cenderung mengingat adegan yang cocok dengan kejadian nyata, yaitu confirmation bias, dan melupakan yang tak terjadi. Media sosial juga sering mengkombinasikan cuplikan Simpsons dengan berita secara dramatis, membuat kebetulan tampak seperti bukti ramalan. Faktanya, sejak tahun 2000, para penulis Simpsons secara terbuka mengatakan ini hanyalah kebetulan dan satir. Hanya ada sedikit kasus di mana The Simpsons benar-benar memprediksi sesuatu. Dengan kata lain, The Simpsons lebih berperan sebagai cermin kritik sosial atau disebut dengan satir ketimbang bola kristal ramalan masa depan. Para kreatornya menjadikan situasi dunia nyata sebagai bahan olokan, sehingga bila sejarah berulang atau jumlah episode yang sangat banyak dan beberapa prediksi itu kebetulan cocok dengan yang terjadi kemudian, para kreatornya ini menjadikan situasi di dunia nyata sebagai bahan olokan, sehingga bila terjadi sejarah berulang karena jumlah episode yang sangat banyak dan para kreatornya menjadikan situasi di dunia nyata sebagai bahan olokan, sehingga bila sejarah berulang karena jumlah episode yang sangat banyak dan beberapa prediksi kebetulan cocok dengan yang terjadi kemudian. Proses kreatif yang unik ini ditambah dengan dinamika masyarakat dan cara kita membaca pola menghasilkan fenomena ramalan The Simpsons yang sangat terasa nyata. Saya Danu dari film animasi Unesa. Selamat. Saya Danu dari film animasi Unesa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.